Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Polisi menyita 1 kg sabu-sabu dan 2.000 butir pil ekstasi dari seorang pengedar. Sejumlah tenaga kesehatan di RSUD Wangaya Denpasar mulai menerima vaksinasi booster kedua. Mencoba kelezatan di udang kuah merah ala Singapura di kawasan Seminyak, Badung. Sejumlah tenaga kesehatan di RSUD Wangaya Denpasar mulai menerima vaksinasi booster kedua sejak akhir pekan lalu. Di rumah sakit ini terdapat 1.000 lebih tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan pasien. Untuk vaksinasi booster kedua, vaksin yang tersedia bagi nakes adalah jenis Pfizer. Booster kedua ini terutama khususnya untuk nakes ya? Perlu sekali karena kita tidak ibarat kayak untuk sistem imun kita juga kan gitu ya. Jadi ya sangat perlu sih untuk booster keempat ini, booster kedua ini gitu. Vaksin keempat ini. Kalau untuk nakes? Untuk nakes itu sangat perlu karena apalagi kita sangat bersentuhan dengan pasien ya, kita nggak tahu pasien itu positif atau enggak, keluhannya apa, itu kan bermacam-macam pasien datang. Dan gejala COVID juga sekarang nggak yang kayak dulu sesek gitu kan, sekarang bermacam-macam. Bisa aja pasien patah tulang tiba-tiba swabnya positif, kita nggak tahu. Jadi nakes itu sangat perlu untuk booster kedua, serta tetap masker itu harus tetap digunakan. Di Rumah Sakit Wangaya kita jumlah tenaga kesehatannya 1.010 orang. Jadi kami baru bisa memberikan vaksin untuk booster jumlahnya 50%. Jadi baru 500-an tenaga kesehatan yang kita kasih vaksinasi booster kedua. Kenapa baru 50%? Nah, ini mengenai karena jumlah vaksin yang ada di Bali ini jumlahnya memang terbatas. Jadi kita penyebarannya untuk tenaga kesehatan berapa disuplai oleh Dinas Kota Denpasar itu yang kita berikan. Jadi kita berbagi. Pemberian vaksinasi booster kedua bagi tenaga kesehatan bertujuan untuk mengurangi risiko COVID-19 bagi kelompok rentan tertular. Arianto Hutapea melaporkan dari Kota Denpasar. Puluhan truk, bus, dan kendaraan pribadi antre untuk mengisi BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite di SPBU Jasri, Karangasem. Antrean ini terjadi akibat kosongnya stok BBM bersubsidi di sebagian besar SPBU yang ada di Kabupaten Karangasem. Sopir truk sudah berkeliling ke sejumlah SPBU yang ada, namun sebagian besar SPBU mengalami kekosongan stok solar dan pertalite sejak 3 hari lalu. Sekarang agak sulit ya solar Pak ya? Iya. Sudah kemana ya nyari Pak solar? Ke Padang Karte, Terus? Abian Soa. Nggak ada? Kosong semua Pak ya? Kosong. Sejak kapan mulai begini Pak? Dari kemarin Pak. Dari kemarin wah nggak sulit ya? Adanya cuma di sini aja Pak ya? Ya, pengirimannya. Kondisi ini disebabkan keterlambatan pasokan BBM bersubsidi dari depo Pertamina Manggis. Pasokan BBM bersubsidi yang tiba di SPBU biasanya akan habis dalam waktu 5 hingga 6 jam. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Bali memiliki berbagai tradisi unik yang terus dipertahankan hingga saat ini.
Salah satunya ritual Aci Tabuh Rah Pengangon atau Perang Ketupat Bantal di Desa Adat Kapal Megwi, Badung. 30.000 ketupat bantal atau makanan berbahan ketan sebelumnya telah dipersiapkan untuk ritual ini. Ketupat dan bantal merupakan lambang pertemuan laki-laki dan perempuan yang selanjutnya melahirkan kehidupan baru. Sebelum memasuki puncak ritual, warga menggelar prosesi mepet sebagai perwujudan rasa syukur kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Prosesi ini melibatkan puluhan warga yang berjalan kaki menuju Pura Desa Adat Kapal. Di area Jabapura Desa Adat Kapal, 20 remaja menarikan tarian rejang tipat dan baris bantal dengan iringan musik selonding. Tari rejang ditarikan oleh penari perempuan yang mengenakan gelungan atau hiasan kepala berukuran besar. Sedangkan penari baris bantal menari layaknya prajurit perang yang dilengkapi dengan senjata tombak. Saat ritual Aci Tabuh Rah Pengangon dimulai, dua kelompok warga saling berhadap-hadapan. Setelah dipercikan air suci dan diberi aba-aba, kedua kelompok warga selanjutnya saling melempar tipat dan bantal ke arah lawannya. Seneng banget bisa nari lagi, apalagi ini setahun sekali baru setelah pandemi. Ini berapa lama sih persiapannya? Cuma seminggu saja buat tarian ini. Artinya senang gitu ya? Seneng banget. Artinya kembali lagi, Iya. tradisi ini normal kembali gitu ya? Iya. Dalam prosesnya itu, dalam upacaranya dari awal, dari perani persembahyangan dan untuk Aji Tabuh Rahnya di depan Pura Desa dan di jalannya itu sangat berjalan lancar. Iya. Tadi waktu saling lempar itu seperti apa sih Pak? Itu maknanya untuk saling melengkapi antara Kuruso dan Perdana untuk melengkapi kesuburan, dan sisa-sisanya itu kita bisa ambil untuk ditabur ke sawah supaya subur tanam padinya. Ya senang enggak Pak? Ini kembali lagi bisa ini Pak melibatkan banyak orang ini Pak? Ya cukup senang sekali, sangat bergembira dan berterima kasih. Usai prosesi di Jabapura Desa, ribuan warga turun ke jalan raya untuk melaksanakan tradisi dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Dua kelompok warga saling lempar ketupat dan bantal ke arah lawannya. Selama sekitar 20 menit, kedua kelompok saling menyerang dan bertahan secara bergantian. Ini bukan semata-mata adalah permainan masyarakat, tetapi ini adalah persembahan masyarakat kapal ke hadapan Tuhan untuk memohon berkah dan anugerah beliau, sehingga kami khususnya di Desa Adat Kapal dilimpahi waronugrahan dan sumber kehidupan. Berapa tadi yang dilibatkan? Yang dilibatkan di sini adalah 5 banjar. Ya, kami yang wajib saja sesuai dengan aturan yang ada kami libatkan 5 banjar. Kenapa tidak semua banjar? Karena Desa Kapal ini kan desa yang sangat luas. Tapi kalau semua masyarakat datang, ya nanti tempat tidak ada. Ya. Berapa totalnya Pak banjarnya? Banjarnya di sini sebanyak 18 banjar adat dan jumlah kakaknya terpadat di Mengui. Ini. Tradisi yang dilaksanakan sejak tahun 1339 ini untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hingga tahun ini, ritual Aci Tabuh Rah Pengangon sudah dilaksanakan sebanyak 683 kali. Saat puncak pandemi COVID-19, tradisi ini tetap diselenggarakan meski dengan prosesi sederhana dan tertutup untuk warga. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.